Tiga. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Diplomasi Digital bareng gue Hafiz dan rekan gue Lydia. Wahid. Nah, Jadi di sini kita bakal nongkrong di persimpangan antara hubungan internasional dan teknologi. Betul. Jadi di sini juga bakal ngingetin soal sisi etik dan kemanusiaan dari isu-isu global yang kadang kayak dianggap agak dingin. ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang menurutku makin penting untuk kita semua ya, terutama generasi muda yang belajar tentang HI. Kalau teman-teman mungkin juga udah familiar tentang artificial intelligence atau bisa dibilang AI dalam dunia diplomasi itu seperti apa, ya kan? Nah, bener banget tuh. Nah, jadi kita tuh di sini sebenarnya kita nggak bakal cuma ngomongin tentang AI itu aja ya. Mungkin kita juga bakal tentang pertanyaan tuh kayak sebenarnya AI itu bisa nggak sih membantu diplomat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan bagaimana sih AI itu bisa mengubah cara negara-negara bisa berinteraksi satu sama lainnya. Iya, topik ini tuh penting banget. Sekarang dunia itu negara-negara udah kayak makin cepat, makin kompleks, terus kayak makin bergantung sama data. Nah, sebelum kita terlalu jauh nih ya, kita bahas tentang dasarnya dulu kali aja ya kan. Banyak orang yang ngomongin AI tapi pembahasannya itu terlalu ngambang, terlalu abstrak, terlalu general nih. Nah, mungkin sebenarnya apa sih AI itu, ya kan? Nah, kalau menurutku ya, AI itu adalah artificial intelligence ya. Mungkin kita semua tahu kalau AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang diambil dari komputasi komputer untuk mengambil data, mempelajari manusia, dan juga bagaimana sih mereka bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Bahkan di beberapa kasus AI itu bisa untuk menganalisis pola-pola tertentu gitu. AI itu juga bukan teknologi tunggal gitu loh, jadi ada banyak jenis dan levelnya. Mulai dari AI yang sering kita ketemu itu nih tiap hari kan, kayak chatbot. Terus ada juga yang sistemnya kompleks kayak simulasi buat konflik geopolitik bisa. Betul. Nah, untuk di bidang hubungan internasional nih ya, AI itu menjadi alat untuk mengolah big data atau data yang besar, kayak misalnya mengolah ribuan laporan diplomatik nih, terus juga menganalisis perilaku voting di negara-negara PBB, dan juga mendeteksi sinyal awal konflik dari media sosial tersebut. Nah, benar tuh, karena dulu sebelumnya tentu saja diplomat itu hanyalah manusia yang mana untuk melakukan penelitian atau mereka mencari data itu mereka manual kan, mereka membaca laporan, menganalisis tren-tren tertentu. Sedangkan sekarang kan udah ada AI nih, mereka tuh bisa pakai AI-nya itu untuk membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang mana itu mungkin bisa mengurangi waktunya cukup signifikan ya. Tapi justru karena kecepatan itu kita harus hati-hati nggak sih? AI itu bisa ngenalin tren, tapi dia tuh nggak bisa ngerti soal konteks yang sebenarnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke dalam contoh nyata dari teman-teman nih. Nah, AI itu bukan hanya tentang teori, tapi juga bisa dipakai di dunia nyata. Nah, mungkin dari teman-teman bisa kasih nih, contohnya itu seperti apa sih kalau untuk di dunia nyata AI dipakai itu buat apa? Nah, kalau menurutku ya salah satu contohnya itu di Uni Eropa itu sendiri. Mereka tuh punya unit khusus yang bisa mendeteksi lawan-lawannya itu tadi, apakah mereka mengirimkan informasi digital palsu atau dari aktor-aktor asing lainnya gitu kan. Nah, AI-nya itu tuh dipakai untuk mengenali narasi-narasi palsu tersebut. Jadi kan AI itu tentu bisa mengenali apa yang dibuat oleh AI itu tadi. Nah, jadi dia tuh bisa melihat pola-polanya, bahasa yang digunakannya. Jadi dengan begitu Uni Eropa tuh bisa mengetahui apakah narasi tersebut itu asli atau palsu. Terus juga PBB itu ternyata juga pakai AI tahu buat mantau early warning konflik. Jadi misal di wilayah Sahel, Afrika itu mereka gabungin data cuaca, ekonomi, berita. Jadi mereka bisa tahu misal ada identifikasi yang berisiko konflik, yang ada mau terjadi konflik itu mereka bisa tahu. Nah, di luar sana juga banyak riset yang memakai simulasi AI ini untuk negosiasi diplomasi internasional. Nah, diplomat juga perlu seperti kayak kita main game strategi. Kalau laki-laki kan main strategi, kalau perempuan ya mungkin masak-masakan kali. Nah, AI juga bisa memprediksi ini untuk respon negara-negara terhadap satu langkah tertentu untuk mengambil keputusan.
seperti itu. Dan menurutku itu benar banget ya, karena di banyak kalangan ya, terutama tuh di AS sama di Eropa, nah banyak itu yang bikin tool untuk forecasting gitu loh. Jadi bagaimana sih AI itu bisa mendeteksi geopolitiknya itu tadi, apakah mereka bisa memprediksi misalnya kapan dan di mana akan ada ketegangan gitu, akan ada konflik, dan AI itu tuh melihatnya tuh dari konflik-konflik masa lalu serta kejadian yang sedang terjadi saat ini gitu. Yang menariknya tuh AI itu juga udah mulai dipakai di negara-negara berkembang, kayak misal bantu mereka paham soal perjanjian perdagangan kompleks atau buat posisi negosiasi di forum-forum internasional. Nah, mungkin dari berbagai banyak contoh yang udah kita kasih nih untuk teman-teman, tapi dari kita semua nih, seberapa percayanyakah rekomendasi dari AI tersebut itu, percaya kah atau mungkin tidak percaya, seperti apa? Tapi kalau menurutku ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh agak sensitif gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ya karena AI itu tadi tools tapi sudah hampir menggantikan manusia. Banyak tuh yang takut kalau 10 atau mungkin 20 tahun lagi AI itu bisa menggantikan manusia untuk duduk di meja-meja diplomat yang berunding gitu. Tapi aku sendiri pribadi itu ragu sih, diplomasi itu lebih dari sekedar argumen. Banyak banget yang nggak tertulis, kayak misalnya ekspresi wajah, ton bicara, terus bahkan jeda ngomong, itu kan juga termasuk dalam diplomasi gitu loh. Terus AI juga nggak bisa kayak gitu mah. Tapi jangan salah dulu, ya kan? AI itu udah bantu banyak hal dalam kehidupan kita. Misalnya briefing book untuk diplomat sebelum bertemu dengan negara lain untuk melakukan negosiasi. Itu juga memberi rekomendasi redaksional dalam penyusunan nota diplomatik, dan juga menganalisis potensi hukum internasional dari sebuah keputusan. Nah, aku juga setuju ya, karena ya kayak yang kita bilang sebelumnya kan, kita udah bahas tuh dari awal. AI itu kan sebenarnya cuma tools ya, cuma alat, atau mungkin kalau kita lihat makin sini tuh dia jatuhnya tuh kayak copilot gitu kan, tapi tetap aja yang ngendalin itu tetap manusianya gitu kan. Jadi baik dan tidaknya AI itu ya tetap dari manusianya itu tadi. Tapi jangan nyepelein juga nggak sih kalau diplomat masa depan itu nggak punya literasi teknologi misal, atau nggak mereka bakal kalah cepet banget, kalah akurat, terus kalah kehilangan referensi juga. Nah, itu kan dari sisi mungkin kelebihan dari AI ya kan. Nah, tapi juga kan dalam teknologi yang dibuat oleh manusia pasti juga ada namanya sisi gelapnya atau errornya. Nah, kita semua tahu AI itu bisa membantu, tapi juga bisa berbahaya untuk kita gitu kan. Betul sih, salah satu ancamannya itu bias algoritmanya. Kayak kalau AI itu dilatih dari data yang dominan barat, maka perspektif global south bisa ya. Jadi itu karena ya seperti kita bilang kan AI itu alat, jadi dia itu tentu mempelajari dari data-data yang ada, sedangkan mungkin dibandingkan negara-negara maju, negara berkembang itu kan data-datanya lebih sedikit kan ya. Nah, jadi AI itu malah menyebutnya kalau negara-negara berkembang itu adalah sebuah instabilitas gitu yang bisa bikin konflik masa lalu, sedangkan konteksnya tuh sebenarnya tuh jauh lebih kompleks daripada itu gitu. Nah, juga jangan lupa kalau AI itu juga bisa bikin deepfake diplomasi, yang dimana kalau kita tahu nih ya kan, muka, suara itu bisa ditiru, apalagi kan kalau misalkan ada negara yang konflik itu bisa membuat memprovokasi ya kan, memprovokasi dan disebarkan ke dalam media sosial, apalagi kan informasi di dalam media sosial itu sangat cepat sekali, dan itu akan memperburuk suasana di negara tersebut seperti itu. Tuh, makanya di dunia internasional tuh kita kayak perlu bikin semacam AI charter, mungkin bukan cuma buat perkembangan AI, tapi juga soal etika penggunaannya di dunia politik, di dunia diplomasi, di internasional. Ya benar sih, tapi kalau memang hal tersebut ingin dilakukan ya menurutku tuh negara-negara berkembang itu juga harus dilibatkan gitu. Kenapa? Karena kalau enggak tuh negara-negara berkembang itu tetap aja di anak didikan gitu kan, mereka tuh cuma dijadiin liabilitas gitu loh, untuk dijadiin alat-alat aja gitu. Betul. Dan ya aku sih juga percaya ya, jadi standar baru dalam diplomasi, tapi teknologi juga harus diimbangi dengan manusia, jadi tidak lari dengan kemana-mana gitu. Nah, kayak tugas-tugas kita itu kan mungkin terlepas dari kita siapa gitu kan,
semua orang tuh harusnya tuh bisa menggunakan AI ini tadi, karena tentu zaman makin berkembang gitu kan. Nah kalau untuk anak HI sendiri menurutku tuh mereka tuh penting karena AI itu kan bisa dipakai untuk lihat data ya, jadi data sama algoritmanya itu nggak pakai empati gitu loh. Jadi kan AI itu nggak punya itu tadi. Nah kita sebagai mahasiswa itu mungkin boleh lah ngambil datanya, tapi secara penggunaannya itu kan kita tetap harus pakai empati dari sisi kemanusiaan kita itu tadi. Kalau aku sih lebih berharap nanti kedepannya bakal lebih banyak diplomat itu yang paham soal teknologi, dan lebih banyak juga teknologi yang paham etika internasional. Nah, kalau enggak nih ya, kita bakal punya dunia yang sangat super cepat, tapi kehilangan arah moralnya dalam mengambil dalam diplomasi itu. Nah tapi kalau menurut ya kita tuh juga nggak bisa lupa gitu ya, AI itu kan bisa alat ya, jadi AI itu bisa dijadikan alat dekolonisasi digital gitu kan. Kalau kita itu bisa pakai untuk memperkuat posisi kita sebagai negara berkembang, untuk ikut serta lebih besar di meja negosiasi diplomasi negara-negara besar itu. Tapi semua itu butuh kesadaran diri sendiri, dari pendidikan, partisipasi aktif dari generasi kita sendiri, termasuk kalian yang nonton podcast ini. Nah, jadi tadi tentang obrolan kita tentang AI dan diplomasi, mulai dari definisinya, contoh realnya, sampai refleksinya itu seperti apa. Dan semoga ya video ini ya, podcast ini tuh bisa membuat kita tuh lebih sadar gitu loh, kalau hubungan internasional itu bukan cuma dunia yang statis gitu loh, karena dunia itu tentu berubah gitu, dan teknologi itu salah satu bagian besar dari perubahan yang ada itu tadi. Oh iya, jangan lupa juga AI itu mungkin cerdas, tapi keputusan akhirnya itu tetap di manusia kita sendiri, dibuat dari hati nurani kita. Karena di balik setiap ada negosiasi itu dampaknya juga ke banyak nyala. Nah, betul sekali. Nah, kalau misalkan suka nih dengan episode kali ini, jangan lupa kayak ya subscribe lah dan juga share. Kasih tahu kita juga tentang topik apa yang mungkin akan kita bahas selanjutnya, dan tunggu next episode dari kita. Oke, jadi makasih yang udah dengerin kami ngomongin di podcast Diplomasi Digital ini. Mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap manusiawi. See ya.